kitab terbanyak mengandung hadis palsu, hadis lemah, hadis dusta terhadap Nabi. Kitab apa? Ihya Ulumuddin. Jadi kalau hari ini ada orang Wahabi mengatakan bahwa kitab hadis yang terdapat di dalam kitab Ihya itu banyak hadis palsunya, banyak hadis tidak ada sanadnya, orang ini ketinggalan zaman. Nah, jadi sekali lagi tidak betul kalau kemudian kitab Ihya itu 50%-nya hadis palsu, tidak betul. Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah wa rahimana jami'an. Kita akan membahas kitab Ihya Ulumuddin, sebuah kitab karya imam besar yang bernama Syekh yang diberi gelar Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali, ulama yang begitu besar di kalangan umat Islam. Beliau memiliki sebuah karya yang tadi kita sudah sebutkan bernama kitab Ihya. Kitab Ihya ini mendapat banyak serangan, tidak hanya dari sisi sebagai kitab tasawuf, tetapi juga karena ada pandangan dari sebagian ulama bahwa dalam kitab Ihya itu dipenuhi dengan hadis-hadis palsu. Kita awali dari kajian ini. Apakah betul kitab Ihya Ulumuddin ini dipenuhi dengan hadis-hadis palsu? Kita ketahui hadis itu ada hadis sahih, di bawahnya ada hadis hasan, di bawahnya lagi ada hadis dhaif, dan yang paling parah itu hadis palsu. Hadis palsu itu bukan sabda Nabi, tetapi ada orang yang mengarang-arang, yang mendustakan sebuah hadis lalu kemudian disandarkan kepada Nabi. Nah, ini menjadi sasaran empuk ini bagi orang-orang di luar aswaja. Khususnya kali ini adalah orang-orang dari kalangan Salafi. Mereka meneruskan apa yang menjadi tuduhan dari orang-orang sebelumnya. Ada satu sosok bernama Syekh Abdul Farad Ibnul Jauzi. Beliau ini mengarang sebuah kitab bernama Kitab Al-Mawdu'at, kitab-kitab himpunan yang di dalamnya itu berisi hadis-hadis palsu. Nah, orang-orang yang kemudian tidak sependapat dengan Imam Al-Ghazali, ternyata di dalam Kitab Al-Mawdu'at itu hampir sebagian besar hadis yang dituduh palsu ada di dalam Kitab Mawdu'at ini. Kalau Anda tidak percaya, silahkan Anda ketika ngaji Ihya itu ada taklik, ada catatan takhrij yang dilakukan oleh Al-Hafidh Al-Iraqi. Ketika ada tuduhan itu hadis palsu, biasanya Imam Al-Hafidh Al-Iraqi, guru dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu, beliau kutipkan di situ. Wa dzakarahu fil mawdu'ah. Imam Ibnu Jauzi mencantumkan hadis itu dalam hadis palsu dalam kitab Al-Mawdu'at. Saya pernah mengkaji hadis ini secara khusus, kurang lebih ada 24 hadis yang oleh Imam Ibnu Jauzi itu dikategorikan hadis palsu, termasuk yang terdapat dalam kitab Ihya. Nah, kemudian ini yang menjadi serangan pertama mereka ke dalam kitab Ihya. Kedua, ada di antara imam kita bernama Imam As-Subki. Beliau memiliki sebuah karya tentang Tabaqatus Syafi'iyah yang menghimpun tentang para ulama mazhab Syafi'i. Di situ ada satu bab khusus. Imam As-Subki itu menampilkan hadis-hadis yang menurut beliau tidak diketahui sanadnya. Dari kitab Ihya itu sekitar 900 lebih hadis. Ada 900 lebih hadis menurut Imam As-Subki la aslalah. Tidak ditemukan dasarnya, tidak ditemukan rujukannya, riwayat siapa. Ini yang kemudian kelompok Salafi ini
Salafi Wahabi ini punya senjata itu. Ihya itu isinya hadis palsu semua dengan bermodal 900 itu. Apakah betul? Tidak betul. Jadi kemudian setelah munculnya Imam As-Subki menulis seperti yang beliau sampaikan, lalu ditakhrij ulang oleh imam yang kita kenal dengan Imam Al-Iraqi. Hadis yang menurut Imam As-Subki la aslalahu itu ditemukan riwayatnya menurut Imam Al-Iraqi, tetapi kata Imam Al-Iraqi, lam ajid bihadzal lafzi, yang saya temukan tidak dengan redaksi hadis ini. Jadi Imam Al-Ghazali itu sering meriwayatkan bil makna. Jadi redaksi hadisnya itu dibahasakan ulang oleh Imam Al-Ghazali yang secara substansi sama tetapi secara redaksi lafadznya berbeda. Nah, ini kemudian setelah dilakukan takhrij oleh Al-Iraqi berkurang drastis. Sekitar 150 hadis yang kemudian dari 900 itu tiba-tiba menyusut yang dilakukan oleh Imam Al-Iraqi. Lalu kemudian muncul berikutnya Imam Az-Zabidi. Imam Az-Zabidi ini mengarang sebuah syarah dari kitab Ihya bernama kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin. Ini di pondok-pondok besar biasanya mengkaji dalam kitab Al-Ithaf itu. Ternyata apa yang dilakukan oleh Syekh Az-Zabidi, ulama dari Yaman ini, padahal beliau bermadhab Hanafi, lebih menyusut lagi. Dan hampir setiap hadis itu ketika Imam As-Subki menyatakan la aslalah, kemudian juga Al-Iraqi menyatakan lam ajid lahu aslan, ternyata oleh Syekh Az-Zabidi itu ditemukan riwayatnya, meskipun mungkin levelnya dhaif nih, tetapi ditemukan. Maka sekali lagi ternyata ini menunjukkan Imam Ghazali itu kaya akan hadis. Beliau memiliki hafalan yang luar biasa, terbukti di dalam kitab Ihya itu hampir memuat 4.000 lebih ya, 4.000 lebih hadis. Kemudian yang dikomentari itu setelah Al-Iraqi kemudian dilanjutkan oleh Syekh Az-Zabidi itu lebih menyusut, lebih kecil lagi. Nah, jadi kalau hari ini ada orang Wahabi mengatakan bahwa kitab hadis yang terdapat di dalam kitab Ihya itu banyak hadis palsunya, banyak hadis tidak ada sanadnya, orang ini ketinggalan zaman karena dia hanya menggunakan takhrijnya Imam As-Subki, padahal sudah ditakhrij 2 kali, yakni oleh Imam Al-Iraqi dan juga Imam Syekh Az-Zabidi. Nah, kita hari ini menggunakan yang terbaru. Jadi kalau mau mengkritik kitab Ihya, kritiklah dengan metode terbaru yang sudah up to date, bukan yang out of date, bukan yang sudah ketinggalan zaman. Sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Imam As-Subki itu memang beliau pertama kali, dan kita ketahui biasanya apa yang dirumuskan pertama ketika ada penyempurnaan di belakang, tentu yang kita gunakan adalah yang terbaru. Jadi sekali lagi, ini perbedaan sudut pandang antara para imam ketika menilai hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Ihya. Jadi sekali lagi pada intinya kita kemudian menerima kitab Ihya itu. Alhamdulillah saya juga dulu ngaji di pondok, meskipun tidak khatam ya, karena dulu di pondok khataman kitab Ihya itu biasanya antara 5-6 tahun ya. Sementara kita mondok terkadang tidak sejauh itu, tidak selama itu. Tetapi alhamdulillah kita istifadah dari guru-guru kita, dari para kiai dan ulama kita terkait dengan masalah ini. Jadi sekali lagi, tidak betul kalau kemudian kitab Ihya itu 50%-nya hadis palsu, tidak betul. Setelah kita kaji, karena yang dilakukan oleh Imam Ibnul Jauzi itu, setelah Imam Ibnul Jauzi menulis kitab Al-Mawdu'at, itu mendapat kritikan banyak, misalnya dari Imam Asyuti, kemudian dari Al-Hafidh Ibnu Hajar, oleh murid-murid beliau Al-Hafidh As-Sakhawi, Al-Hafidh Al-Ajluni, juga oleh
Syekh Abdul Rauf Al-Munawi dan beberapa ulama ahli hadis berikutnya, itu ternyata tidak betul. Kenapa? Imam Ibnul Jauzi mengkategorikan hadis yang terdapat dalam Ihya itu sebagai hadis palsu. Biasanya karena para imam ini hanya mengambil dari jalur satu riwayat saja. Sementara yang dilakukan oleh Asyuti, yang dilakukan oleh As-Sakhawi masih ditemukan dari jalur lain. Yang jalur lain itu ternyata bukan hadis palsu. Sehingga sekali lagi runtuh atau kemudian tidak relevan lagi kalau masih menggunakan tuduhan hadis palsu di dalam kitab Ihya dengan menggunakan kitab-kitab seperti Ibnul Jauzi dan lain sebagainya. Terakhir, tidak dipungkiri setelah kita kaji ternyata memang betul ada beberapa hadis palsu. Misalnya seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi, hadis tentang sholat di malam Jumat pertama bulan Rajab. Itu Imam Nawawi mengatakan hadis palsu. Itu ada di kitab Majmu', diperkuat oleh mazhab ulama Syafi'i yang lain, Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah, kemudian murid-murid beliau di dalam kitab Fathul Mu'in, itu mayoritas menyepakati. Nah, kalau soal satu kitab lalu di situ ada hadis palsunya, itu wajar. Kitab-kitab musnad seperti Musnad Ahmad saja itu masih ditemukan hadis-hadis palsu setelah diberi komentar oleh Imam Al-Dhahabi dan lain sebagainya. Kitab-kitab Sunan Abi Dawud, kitab Sunan Ibnu Majah, kitab Sunan Tirmidzi itu juga ada puluhan hadis palsu setelah dilakukan kajian oleh para ulama. Bahkan menurut Syekh Al-Albani, kitabnya Imam Ibnu Taimiyah, imamnya mereka, bukan imam kita, karena dari kalangan mereka juga menyebut imam terhadap Syekh Ibnu Taimiyah. Menurut mereka, yang dikutip oleh Syekh Nasiruddin Albani itu dalam kitabnya Syekh Ibnu Taimiyah juga ada hadis palsunya. Kenapa kok yang ramai hanya di kitab Ihya? Kenapa kok di dalam kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang ditengarai dalam hal akidah juga ditemukan hadis palsunya, juga di dalam kitab-kitabnya yang lain. Jadi sebenarnya sekali lagi, sebuah kitab yang di situ tidak ada kesengajaan bagi penulisnya terselip hadis palsu, itu wajar. Bukan hanya Imam Al-Ghazali, ya, tetapi Imam Ghazali yang diserang karena Imam Al-Ghazali ini tokoh besar di bidang tasawuf dan mereka juga anti tasawuf. Sekali lagi, pada intinya, kalau memang mau membongkar-bongkar terhadap hadis palsu, juga dahulukan ulama-ulama mereka itu, ya, di dalam kitab Syekh Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya. Sekali lagi, kita kemudian ketika menggunakan kitab Ihya, kita pastikan metode Imam Al-Ghazali itu pertama, dalam satu bab Imam Al-Ghazali itu selalu menggunakan dalil Quran. Kemudian setelah dalil Al-Quran, Imam Al-Ghazali mencantumkan hadis. Biasanya hadis sahih ini, hadis Bukhari, Muslim, kitab-kitab musnad, kitab-kitab sunan. Baru kemudian sebagai pelengkap itu adalah ada sisipan hadis dhaif atau sebuah hadis yang menurut Imam Al-Ghazali dhaif tetapi menurut ulama yang lain palsu. Nah, di situ letaknya. Tetapi anehnya kelompok Wahabi dan lain sebagainya tidak pernah mengganggu ini, tidak pernah mengganggu yang sistematika berada di atas. Yang selalu diganggu di sini yang dibesar-besarkan. Padahal sekali lagi di antara 4.000 hadis itu mayoritas adalah hadis yang tidak bermasalah. Maka dengan sendirinya, meskipun Imam Al-Ghazali mengaku bidoati fi ilmil hadis musjad, ya, bekal saya di dalam ilmu hadis itu sedikit, itu jangan diartikan literal, jangan diartikan tekstual. Itu hanya bentuk ketawaduan Imam Al-Ghazali. Buktinya hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Ihya luar biasa banyak dan tingkat validitasnya juga sangat tinggi. Apalagi kemudian setelah diperkuat oleh Syekh Az-Zabidi dalam kitab Hafuz Sadatil Muttaqin. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas supportnya. Assalamualaikum.